kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Akbar. Jadi bagaimana kita sebagai mungkin newbie atau pencoba, itu apa kemudian yang mungkin paling mudah? Yang paling mudah tadi, seperti Pak Anto katakan ya, bahwa nomor satu kita harus, nomor satu ya jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang sifatnya instan itu dulu, gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya kaya mendadak, kecuali dia menang lotre, gitu kan, atau dia memang lahir dari anak orang kaya, gitu ya. Nah, itu nggak ada. Yang namanya kaya, selain dia berbisnis atau dia berinvestasi, tapi biasanya investasi itu jangka panjang, itu satu. Terus kedua, lihat dulu perusahaannya, produknya. Apakah produk-produk dan perusahaan-perusahaan ini produk-produk yang memang ada di perusahaan-perusahaan yang memang diawasi. Sekarang pengawasnya ada dua, satu OJK, kemudian yang satu lagi yang tadi di luar OJK adalah koperasi. Karena yang OJK hanya bisa mengawasi yang ada di perbankan, di asuransi, investasi, gitu ya, pasar modal, kemudian pegadaian, konsultan dulu ya, pegadaian juga masuk, multi finance. Di luar itu sekarang ada juga skema-skema yang mengandalkan perizinan dari koperasi. Nah ini juga. Di luar dari dua itu yang diawasi oleh OJK dan koperasi, berarti dia investasi yang secara langsung nih. Belum tentu kita bilang abal-abalan. Ya. Bisa jadi dia hanya investasi langsung yang azasnya bisa pertemanan. Contoh misalnya kan sekarang banyak tuh, saya punya proyek nih, butuh pendanaan misalnya bridging finance istilahnya mereka, gitu ya. Proyeknya harganya 1 miliar, saya butuh 300 juta DP dong, ada yang mau bantuin nggak? Itu sebenarnya sah-sah aja selama kita ngerti bahwa itu ada risiko. Gitu ya. Nah Pak Anto, jadi apa dong perlindungannya bagi teman-teman kayak Mas Andi gini kan? Gimana cara mensosialisasikannya? Jangan ikut investasi seperti ini misalnya. Jadi memang pertama Mbak, kita melakukan edukasi itu. Kemudian kita juga membuka pelayanan konsumen terintegrasi. Jadi tadi seperti Pak Akbar bilang, masyarakat yang ingin berinvestasi bisa juga ngecek dulu ke OJK, telepon ke kode area kita, kode area terus 500 655. Di situ ada informasi. Oh, langsung cek ya? Bisa cek, apakah benar perusahaan ini diawasi OJK enggak? Produk ini termasuk yang sudah dilaporkan atau dapat izin atau enggak dari OJK. Itu bisa masyarakat bisa tanya. Jadi selain tadi OJK, ada dari Kementerian Koperasi, juga ada dari Bapepti. Itu biasanya forex segala macam komoditi. Itu produk luar negeri gimana tuh? Kalau produk luar negeri karena bukan kita yang mengawasi, masyarakat yang harus dibekali pengetahuan. Ini jadi penting tadi, kenapa kok tiba-tiba sering sekali atau seperti tadi pengalaman Mas Andi itu udah pernah kena terus terkena lagi. Masyarakat kan banyak sekali juga ini. Karena pertama adalah tingkat literasi keuangan kita masih sangat rendah, Pak. Jadi seperti tadi bilang, kita sekarang punya pertumbuhan ekonomi baik, tapi sulit mau menginvestasikan kemana, tidak tahu. Nah tadi 238 perusahaan itu bagaimana jadinya? 238 perusahaan itu sekarang kita bekerja sama, kita punya namanya Satgas Waspada Investasi. Itu koordinasi dengan berbagai kementerian, kepolisian, kejaksaan. Dan kita lihat satu persatu. Kalau misalkan itu permasalahan ada di kaitan dengan Kementerian Koperasi, kita menginformasikan ke Kementerian Koperasi. Nah, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Begitu juga kalau ada dengan Bapepti, kita informasikan ke Bapepti. Dan kalau memang memiliki indikasi tindak pidana atas informasi yang kita terima, tentu pihak kepolisian yang kemudian. Tapi sejarah Mas Akbar tahu tidak sejarah investasi bodong itu sejauh apa sih hukumnya? Kayaknya belum ada yang membuat jera gitu. Ya, jadi ini juga salah satunya. Efek hukum jerahnya memang di Indonesia sebelum itu di luar negeri ya. Contoh kayak di luar negeri, Madoff itu dia kena 150 tahun penjara. Ya, jadi nggak main-main gitu. Di sini ya begitulah. Ada yang ketangkap, ada yang nggak ketangkap bahkan. Kalaupun ketangkap kita nggak jelas abis itu kemana orang. Gitu. Cukup nggak proaktif? Maksudnya kalau OJK bilang kalau ada produknya kita bisa awasi, kalau nggak ada ya nggak usah. Ya sebenarnya gini, balik lagi ya. Memang saat ini kan kita sangat berharap banyak dengan teman-teman di OJK, beberapa di OJK. Cuma memang harus dilihat juga, kita harus objektif juga bahwa ini sangat besar dan sekarang ini rata-rata penipuan itu tidak berlangsung di kota besar, Mbak. Justru larinya ke daerah, gitu ya, karena yang minim informasi. Yang minim informasi, rakyat masyarakat kelas menengah ya atau bahkan menengah bawah, yang mereka kalau mau investasi pertama kali pakai uang bulanan mereka, setelah uangnya balik kemudian mereka jual sawah. Karena ngerasa, uang saya balik kembali. Habis itu dia jual motor, dia jual sawah, dia taruh, habis ketipu dia. Gitu. Nah, di sini perlunya adanya edukasi. Nah, Mas Andi, teman-teman nih, yang belasan yang tertipu 4,6 miliar, itu sama. Mungkin hasilnya dari coba-coba atau mungkin ada yang sudah habis-habisan begitu? Sampai sekarang mereka ini ada yang dari hasil minjam. Jadi sampai sekarang ada yang dari hasil minjam. Uang ketipu itu, dia mencicil karena dia minjem.
Bahkan keluarga si pelaku pun kena sampai 500 sekian juta. Keluarga pelaku yang tidak tahu apa-apa gitu. Iya, jadi dia ada perusahaan. Ayo invest itu keluarganya. Jadi kalau teman-temannya kena banyak ya nggak heran keluarganya juga kena. Tapi tetap proses hukum ini harus menuntut sampai. Saya nggak tahu sih, kalau kita lapor sudah ke polisi, tapi kita nggak ada respon, nggak ada laporan apa-apa. Udah berapa lama lapor, Mas? 2012. Kita sudah kasih semua nomor teleponnya, nama-nama keluarga udah kasih. Terus sekarang nggak ada respon apa-apa. Masuk ke tahun kedua ya sudah ya? Iya. Nah, kenapa sih Pak selalu seperti ini kalau investasi bodong hukumnya? Kalau menurut Pak Anton yang melihat? Ya tadi pertama memang kesulitannya apa? Kesulitannya seperti tadi kasus penindakan. Jadi kita pernah lihat di Makassar. Jadi sudah dihukum, tiba-tiba dia sekarang buka baru lagi dengan nama yang lain. Itu selalu berganti gitu. Dan masyarakat kita juga tadi awal keinginan tadi seperti Mas Akbar bilang ingin cepat kaya tanpa bekerja itu menjadi dorongan utama. Yang memang diperparah tadi karena di daerah terpencil akhirnya mereka percaya tadi dengan figur-figur yang bisa mengendorse. Itu akhirnya menjadi terus bertambah banyak, sehingga tugas dari OJK dengan kewenangan yang dimiliki pertama adalah melakukan edukasi. Nah, ini juga tidak ringan nih Mbak. Jadi bantuan seperti Mas Akbar dan dari media juga sangat penting. Jadi sebagai pemula kita harus pilih investasi apa yang cepat dan aman. Yang udah pasti gini kan. Nah, tadi kan investasi cepat dan aman. Karena investasi nggak ada yang aman, pasti tidak ada resiko. Ya. Nah, jadi nomor satu adalah balik lagi kita hanya berinvestasi atau menempatkan dana pada produk-produk yang memang sudah secara legal dan diawasi. Nah, pengawasan sudah jelas sekarang ada OJK. OJK itu berarti mengawasi ada tadi di perbankan. Berarti produk perbankan tidak masalah. Kemudian ada produk investasi. Produk investasi bisa di bawah OJK dulu Bapak Pamelka ya. Berarti ada pasar modal, juga ada saham, obligasi, ada perusahaan sekuritas, ada reksadana, kemudian ada asuransi, kemudian ada dana pensiun. Ya. Terus di luar itu juga ada multi finance, ya, dan kemudian ada Kementerian Koperasi dan Bapepti. Tapi yang paling penting adalah gini Pak, yang paling penting adalah masyarakat jangan mudah tergiur dengan iming-iming tadi hasil investasi yang besar. Karena banyak mereka yang saya invest 3 bulan udah balik modal tuh, berarti 3 bulan 100%, setahun tuh berarti 300% returnnya, gitu. Nah itu yang membahayakan. Berarti kalau tadi uangnya Mas Andi bisa sampai 900 juta sekarang ya, gitu kan ya? Kalau di bank maksudnya. Baik, terima kasih nih Mas Andi. Mudah-mudahan cepat selesai urusannya. Terima kasih Mas Andi sudah berbagi dan memberikan informasi. Pak Anto, terima kasih sudah di sini. Dan kita akan kembali dengan beberapa laporan pemirsa langsung dari Kairo Mesir sudah ada Amran, lalu kemudian dari Kuala Lumpur Malaysia sudah ada Dodi Kusmayadi. Sesaat lagi tetap bersama kami.